Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim Jurnalis Laskar Madrasah. Kali ini kami datang dengan konten berbeda. Kalau biasanya di YouTube Masa Satu Model Bukunggal itu hadir dengan konten liputan, kemudian event-event besar yang ada di Masa Satu Model Bukunggal. Nah, kali ini kami hadir dengan konten terbaru kami, yaitu yang kami sebut dengan Jur Talk show yang akan berisi bincang-bincang dengan bintang tamu yang akan membagikan pengalaman inspiratif, kemudian tips dan trik kepada teman-teman sekalian. Nah, nanti akan ada guru, kemudian ketua-ketua organisasi, siswa-siswa berprestasi, dan masih banyak lagi yang akan menemani teman-teman di sela-sela kesibukan, di sela-sela tugas. Oke, di episode pertama ini kita spesial banget kedatangan salah satu alumni Masa Satu Model Lubuk Linggau yang sekarang udah jadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita langsung sambut aja, panggil aja itu Mbak Aulia Muhita. Halo Kak, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Oke. Kami terima kasih banget karena udah berkesempatan hadir di acara kali ini, karena kami tahu banget nih kepadatan dan kesibukan Mbak selama menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran ya. Oke Kak, untuk mengawali bincang-bincang kali ini, mungkin teman-teman nih ada yang nggak tahu nih siapa sih Mbak Aulia Muhita gitu. Boleh dong kenalan sedikit gitu. Kenalan saya. Jadi nama Mbak tuh Aulia Muhita. Mbak lulusan tahun 2019 mata pemuda ibu tinggal. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama nih Kak. Mungkin hari ini kan yang akan kita bincang-bincang nih tentang SNMPTN gitu. Jadi khususnya untuk Fakultas Kedokteran di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, apa sih Kak yang membuat Kakak pada saat itu yakin dengan jurusan kedokteran? Yang membuat Mbak yakin itu yang pertama pasti keinginan diri sendiri ya. Lalu yang kedua jalan Tuhan atau takdir lah. Dan yang ketiga itu pasti ada support dan keyword ataupun doa dari orang tua pasti. Lalu kenapa tadi di FKUIN Syarif Hidayatullah dan pertimbangannya saat itu. Pertimbangan saat itu apa ya? Mungkin sadar diri lah, kayaknya kalau dari SN tidak bakalan bisa kedokterannya tinggi-tinggi. Jadi mungkin milihnya di UIN Syarif. Oke. Nah, ini kan sesuai dengan bincang dan topik-topik kita hari ini, yaitu SNPTN, dan teman-teman perlu tahu itu untuk ke perguruan tinggi negeri kita ada 3 jalur. Yang pertama ada SNPTN, kedua SBMPTN, yang ketiga adalah jalur mandiri. Jadi teman-teman harus tahu itu bedanya 3, yaitu yang pertama SNPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Pada dasarnya itu dilihat dari nilai rapot dari awal kelas 10 sampai kelas 12. Nah, yang kedua adalah SBMPTN, itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu ada tes tertulis yang biasa kita dengar tuh UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Yang ketiga adalah jalur mandiri. Jadi, biasanya itu dari universitasnya sendiri, seperti SIMAK UI, kemudian untuk UGM, dan yang lain-lain. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa aja sih yang Mbak siapin atau lakuin selama masa SMA dulu nih untuk menghadapi SNPTN gitu? Teman-teman mau tahu tuh tips dan triknya gitu. Untuk persiapan SN sendiri nggak ada sih sebenarnya. Cuman kan tadi yang udah dijelasin sama Ade, itu kan SN kayak akumulasi nilai rapot ya dari semester 1 hingga semester 5. Dan yang mungkin berarti persiapannya bagaimana kita supaya nilai rapot kita itu besar dari semester 1 hingga semester 5. Dan untuk khusus SN-nya sendiri kan nggak ada kayak nah, untuk persiapannya palingan beberapa berkas yang mungkin agak ribet diurusin. Oke, jadi teman-teman fokus aja belajar untuk di sekolah ya, karena memang akumulasi dari rapot kelas 10 sampai kelas 12. Oke, nah ini untuk belajar sendiri Kak, apakah Kakak ada cara-cara tersendiri atau pola-pola belajar sendiri gitu? Ya, untuk menghadapi SNPTN atau untuk mengkonsentrasi nilai rapotnya sendiri gitu. Nah, jadi kan untuk ini kayak strategis dalam belajar ya. Jadi ada tiga tipe belajar yang Mbak tahu. Jadi ada audio, ada visual, sama yang motorik kalau nggak salah yang tiga. Nah, Mbak itu tipe yang auditory. Jadi kalau guru jelasin, Mbak dengerin.
meskipun tanpa nyatet, meskipun tanpa melihat, tapi kalau Mbak dengerin, Mbak bakalan paham. Tapi kalau yang tipe visual, itu biasanya melihat, atau ada orang tuh harus ada bentuknya dulu, atau harus ada bendanya dulu. Dan biasanya itu orang-orang yang tipe pencatat. Nah, kalau untuk yang motorik, itu biasanya tipe-tipe orang yang biasanya kalau kita sering nemu tuh, teman kita yang sering nyetekin pena, atau kakinya yang goyang-goyang, atau dia mainin kursi, atau bagaimana. Nah, itu kan tipe-tipe orang-orang masing-masing lah, individunya masing-masing. Nah, jadi kita tuh harus mengenali diri kita sendiri, kita ini tipe belajarnya yang bagaimana. Jadi, saat kita belajar, itu sudah maksimal belajarnya. Nah, dan untuk nilai supaya nggak turun, ya balik lagi dari tujuan kita dan nekat kita tuh bagaimana. Nggak ada sih kalau belajar khusus yang mungkin dari tiga belajar itu tadi bisa diterapin di diri kita. Oke, jadi teman-teman harus tahu dulu nih yang mana tipe belajar teman-teman gitu ya, supaya bisa lebih fokus dalam belajarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kira-kira apa aja sih Kak syarat atau ketentuan agar bisa lolos di Fakultas Kedokteran, khususnya di FKUIN Syarif Hidayatullah? Kalau syarat khusus dan ketentuan khusus dalam lulus SM tuh nggak tahu ya, itu mungkin rahasia lembaga LTMPT ya. Cuman yang biasanya didengar tuh kan SN jalur prestasi ya. Nah, mungkin selain kita harus mempersiapkan nilai-nilai dari semester 1 hingga semester 5, mungkin beberapa prestasi itu bisa kita masukkan di webnya nanti, ataupun kayak apa ya piagam-piagam itu bisa dimasukin biar jadi ada nilai plusnya nanti. Oke, yang pasti prestasi dulu gitu ya. OSN. Nah, kemudian pengen tahu nih Kak, apa aja sih materi atau pelajaran lah istilahnya yang dulu dipelajari di SMA itu ternyata tuh penting dan berguna banget saat Kakak kuliah sekarang? Kalau saat kuliah sekarang kan, terkhusus Mbak itu yang kedokteran, mungkin yang paling penting itu biologi pastinya. Mungkin dari yang kelas 10 pusing nih mikirin fungi, jamur, ataupun virus-virus yang lainnya, itu penting di kedokteran sekarang. Bisa mengidentifikasi ini penyebabnya apa. Terus kelas 2 mungkin belajar tentang ini ya, anggota tubuh kan. Nah, yaitu tadi mulai dari anggota gerak ataupun sistem organ-organ lainnya itu sangat penting dalam kedokteran. Dan mungkin yang saat kelas 12 nanti itu biasanya tentang gen kalau nggak salah. Nah, di kedokteran itu ada yang mempelajari tentang penyakit-penyakit keturunan. Nah, itu sebenarnya basic lah dari kita SMA untuk kita di kedokterannya ini. Oke, tadi udah berat-berat bicara tentang SNPTN, sekarang bicara yang agak santai dikit gitu ya. Nah, Kak, Mbak selama di MAN 1 dulu, itu Mbak ikut eskul apa sih gitu? Dan yang ternyata tuh sekarang pengalaman lah itu atau ilmu yang didapat dari eskul itu tuh berguna lah untuk kehidupan di lingkungan mahasiswa gitu. Kalau Mbak dulu waktu kelas 10 itu pernah ikut FLP, dan kelas 10 sampai kelas 12 itu IAC. Nah, waktu di FLP itu kan ya menulis, membuat karya itu penting karena di kedokteran pun juga itu ada pelajaran tentang riset di mana kita meneliti sebuah uh, tentang kesehatan gitu. Dan di FLP mungkin kan basicnya menulis karya atau membuat karya yang baik dan benar. Nah, untuk di IAC pun sama sih sebenarnya, semua organisasi di MAN 1 itu baik. Dalam artian mempunyai kelebihan masing-masing dan fungsionalnya masing-masing. Nah, mungkin secara umum organisasi di MAN itu yang pertama bisa mengelola nih bagaimana kita berkomunikasi sama orang lain, lalu bagaimana nih kita berinteraksi sama orang lain, terus memanage waktu antara belajar, organisasi, dan yang lainnya. Terus kita bisa menghargai pendapat orang lain dan bisa sih kayak mengeksplorkan diri itu bagaimana, soft skill lah biasanya. Oke, jadi setiap eskul itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi itu tetap penting ya Kak ya untuk apapun bidang yang akan kita ambil nanti gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini sebagai alumni MAN 1 nih gitu. Apa kesan dan pesan Kakak selama 3 tahun menempuh pendidikan di sana nih, entah untuk guru, untuk teman-teman atau untuk MAN 1-nya sendiri gitu. Pesan dan kesan. Dari kesannya dulu kali ya.
Mungkin waktu kelas 10 ataupun nanti yang dengerin ini anak-anak kelas 10 pastinya kan kaget kan, apalagi dari SMP ke MAN, biasanya ada kultum kan. Nah, mungkin fungsi kultum itu sendiri yang Mbak rasain tuh bagaimana sih kita berkomunikasi ataupun menyampaikan pendapatnya di depan kelas nih. Meskipun dalam konteks kultum itu biasanya tentang agama kan. Jadi di situ kita bisa berkomunikasi, mengolah kata, bagaimana sih kata yang baik dan benar untuk dipublikasikan di depan ruang kelas. Nah, mungkin nantinya akan naik tingkat kan, biasanya dari kultum per kelas itu bisa kultum teman. Nanti mungkin bisa jadi public speaker ataupun yang lainnya. Terus ada buat resume kan waktu kelas 10. Awalnya mikir, ngapain sih buat resume kayak orang mau skripsi. Aduh pusing, mau bikin apa, resume buku apa. Kadang di situ kalau udah ngelewatinnya dan di posisi Mbak sekarang, itu kayak, easy lah bikin laporan gitu doang. Terus di resume juga kan pasti ada kayak format-format beberapa kayak daftar isi ataupun paragraf-paragraf lainnya itu kita udah pelajari dari kelas 10 dan nanti mungkinnya di jenjang selanjutnya ataupun di perkuliahan entah itu jurusan apapun pasti kan membuat laporan, entah itu buat makalah ataupun yang lainnya, so easy aja lah kayak gitu. Nah, terus mungkin pas kelas 11-nya nggak tahu ya kalau sekarang, kalau Mbak dulu tuh bikin cerpen. Nah, mungkin Mbak mikirnya, ngapain sih kelas 11 nggak bikin cerpen? Nah, mungkin saat itu otak kita tuh dibiasakan atau diasah untuk berkreasi gitu. Nah, untuk membuat karya yang bagaimana mungkin bisa diterbitkan menjadi buku, sama kayak yang di FLV kan sudah sering bikin buku. Nah, terus yang pas kelas 12 itu kalau nggak salah bikin KTI. Nah, sama mungkin awal ngapain sih udah mau tamat disibukin sama KTI. But Mbak pikir sekarang tuh enak ya, dulu sudah pernah KTI, sudah pernah membuat sesuatu nih, udah pernah bikin poster nih, udah bisa bikin kayak laporan. Nah, jadi pas Mbak di sini mau riset, udah biasa, udah pernah meneliti sesuatu gitu. Terus mungkin pas kelas 11 masa-masa emas organisasi kan, ya penting sih setiap masanya tuh harus dinikmati kayak gitu kan. Jangan ada yang dilewati. Untuk pesan pasti harus jadi lebih baik lagi, perbaiki mungkin beberapa kesalahan ataupun yang tidak baik sebelumnya harus diperbaiki supaya lebih baik lagi. Gitu. Oke, jadi kesannya tuh dari kelas 10 sampai kelas 12 ya gitu ya. Luar biasa. Proses pendewasaan diri gitu ya, luar biasa gitu. Oke, nah ini kita akan beralih ke pertanyaan-pertanyaan audiens nih Kak. Kemarin di poster dan link yang udah dibagikan itu ternyata responnya luar biasa gitu ya. Banyak banget sepertinya yang mau masuk FKUID Sarif Hidayatullah gitu. Tapi ini teman-teman kita rangkum menjadi beberapa pertanyaan karena ada banyak pertanyaan yang sama gitu. Nah ini kita mulai dari yang pertama aja Kak. Kita kayaknya nggak akan sebut nih siapa yang bertanya gitu karena banyak nama samaran gitu ya sepertinya ya. Oke, yang pertama, gimana caranya biar tetap konsisten dan yakin kalau bisa dapetin SNPTN? Dan kalau boleh nanya, aku masih bisa gak dapetin SNPTN sedangkan nilai rapot kelas 11 ku anjlok, kelas 10 ku anjlok, kalau kelas 11 dan 12 insya Allah yakin aman. Untuk konsisten dan yakin. Balik lagi kayak topik sebelumnya kan. Pertama, sebenarnya tuh dibilang nggak baik, biasanya tuh yang baru-baru ambis tuh anak-anak yang udah kelas 12. Sebenarnya itu kurang tepat sih sebenarnya. Karena kan balik lagi nih, untuk jalur SNMPTN itu kan akumulasi dari nilai-nilai dari semester 1 hingga semester 5. Nah, jadi mungkin bisa udah dipondasiin nih semester satunya harus besar. Jadi setidaknya kita punya kayak target lah. Oh, jangan sampai nih nilai aku turun, setidaknya sama lah. Jadi kalau semester satunya udah cukup lumayan gede, jadi selanjutnya kita udah punya target yang cukup besar juga. Sehingga ketika diakumulasi dan dibagi rata-ratanya itu tidak kecil. Nah, terus untuk konsisten, balik lagi dari gimana sih pendirian kita terhadap suatu tujuan kita tadi. Mungkin pas kelas 10 kita mau jadi dokter, tapi pas kelas 11
ikut nih teman-teman, aku mau latihan fisik ini, terus goyah deh belajar kita. Nah itu sebenarnya wajar-wajar saja sih, but kayak apa ya, kita harus punya opsi, tapi kita balik lagi harus mencapai tujuan itu, dan berusaha tetap konsisten pada satu tujuan. Jadi nggak ntar kelas 11 berubah, terus kelas 12 berubah lagi. Terus kan yang repot kita sendiri. Terus untuk pertanyaan selanjutnya tadi, itu masih bisa nggak dapat SNPTN kalau nilai nilai kelas 11-nya anjlok? Nilai kelas Ya, 10-nya anjlok. kelas 10. Iya. Kalau kelas 10-nya anjlok, ya masih punya kesempatan beberapa semester, ya palingnya berarti 3 semester kan. Ya itu harus dibesarin. Misal mungkin saat kelas 10-nya 81, 82, dan semester 3, 4, 5-nya mungkin minimal 82, nggak boleh kurang. Kalau enggak kan, kalau diakumulasi dan dirata-ratakan, itu setidaknya 82. Nah, kalaupun anjlok, maaf ngomong, itu berarti kan nilainya turun. Nah, jangan sampai mungkin jangan lebih dari 2 angka, supaya nilai itu tadi rata-ratanya nggak terlampau jauh turun. Bisa sih, bisa. Kayak itu tadi kan, SM itu dua dua apa ya? Dua apa sih? Dua sesi kayak itu. Nah. Jadi dari MAN, IPA nih sama IPS. Anak IPA nih anggap totalnya 200 siswa. Nah, nanti dari 200 siswa itu enggak semuanya bisa masuk SN. Biasanya itu kalau tahun Mbak 40% kalau nggak salah. Jadi kan berarti sekitar hanya 50 anak. Nah, 50 anak ini yang dipilih itu dari ranking 1 hingga 50 besar se-MIPA. Se-MIPA MAN 1. Jadi kalau kita nih nggak ranking di kelas, ya jangan kecil hati. Mungkin kan dulu waktu kelas 10 dapat wejangan nih dari guru-guru kan. Nanti kalian yang ranking di SMP jangan nangis kalau pas SMA-nya nggak ranking. Itu sering. Karena biasanya emang selalu dikasih wejangan seperti itu dari guru-guru man. Mbak juga mikir loh, wah gitu ya. Mbak juga ngerasain sih dulu waktu SMP kan 3 besar terus pas SMA, 5 besar aja susah. Cuman ya itu tadi balik lagi, itu kan tiket FF-nya itu berarti kan kita setidaknya harus 40% atau 30% se-MIPA MAN 1. Itu hanya berkesempatan untuk melalui jalur SN. Nah, balik lagi nanti ketika kita udah memilih jurusan, itu udah digabung seluruh Indonesia, bukan lagi satu MAN. Gitu. Oke, itu tadi teman-teman yang nanya gitu ya udah terjawab oleh Mbak Aulia gitu. Oke, yang kedua Mbak, apakah ada nilai Mbak yang turun drastis atau grafiknya naik turun? Oh, jelas ada. Pastilah itu. Duniawi lah pasti. Dinamis ya. Biasanya itu yang sering turun, bukan biasanya sih, pribadi Mbak aja lah ya. Mbak sebagai orang yang organisasi, pas kelas 11 pasti turun nilainya. Ada beberapa mata pelajaran yang turun pasti itu. Ya kan biasanya kelas 11 kan keluar terus, acara terus, apa-apa rapat terus. Ya biasa lah. Aktifnya gitu ya. Ya aktif-aktifnya ya bun. Jadi biasanya kan, nah ini tadi balik lagi waktu kita kelas 10, kita harus punya tujuan tadi. Oh, aku nih harus mau masuk SN. Ya berarti kita harus ngecengin nilai pertama. Nah, itu potensinya dari kelas 10. Mumpung nih, belum organisasinya belum aktif. Maksudnya tuh belum megang jabatan kan. Jadi masih bisa lah ngejar nilai, aktif di kelas, ngerjain tugas yang baik dan benar. Terus pas kelas 11-nya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya organisasi, tapi jangan lupa tugas sebagai siswa ya. Mungkin paginya kita sekolah, sore siangnya tuh kita organisasi, tapi malamnya kita harus kembali bertanggung jawab atas tugas-tugas kita sebagai siswa, mengerjakan PR ataupun yang lainnya. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Udah itu. Oke, yang ketiga Kak, lanjut. Sertifikat seperti apa yang qualified untuk daftar SNPTN? Udah dijawab tuh teman-teman banyak tanya gitu.
Untuk sertifikat sih nggak tahu ya. Cuman kalau yang Mbak tahu itu semua sertifikat ataupun piagam bisa dilampirkan saat pendaftaran SNPTN. Jadi kalau nggak salah tuh yang pasti ada tentang akademik, entah itu olimpiade ataupun dan yang lainnya yang pastinya akademik tuh ada biasanya. Lalu itu olahraga dan pramuka kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi aja di halaman SNPTN-nya dan lain-lainnya. Nah, dan lain-lainnya itu kalau Mbak kemarin ada yang non akademik, bisa sih kayak itu. Nah, cuman balik lagi nih, sebenarnya bukan antara akademik atau non akademik, tapi menurut Mbak itu tingkat lombanya tuh apa? Internasional kah? Nasional kah? Provinsi kah? Atau kota? Jadi kayak kita nih berani melampirkan sertifikat internasional. Siapa sih yang nggak yang mau nolak? Lu udah nyantumin piagam internasional. Emang ada yang mau nolak gitu kan? Jadi semakin tinggi tingkat lombanya itu semakin baik. Bukan tentang akademik atau tidak, tapi semakin seberapa tinggi tingkat piagam tersebut. Oke. Lanjut ke nomor 4. Kalau ingin lulus SNPTN kedokteran itu biasanya pelajaran apa saja yang benar-benar harus matang? Gimana? Kalau ingin lulus SNMPTN kedokteran, itu biasanya pelajaran apa saja yang benar-benar harus matang? Untuk kedokteran ya, yang pastinya itu tadi biologi. Cuman ini kedokteran bukan sekedar hanya belajar biologi doang. Uh, ini biologi, maaf, ini kedokteran kan belajar kayak tubuh manusia nih, penyakit dan lain-lain. Ini kan nanti kedokterannya bakal jadi dokter. Nah, pastinya menulis resep obat dan yang lainnya. Nah, obat sendiri kan itu bahan kimia. Nah, jadi kita bukan hanya belajar biologi, hanya biologi, tapi juga belajar kimia. Terus saat kita jadi dokter nih, kayak kita memeriksa mata ataupun telinga, itu kan kayak kita memeriksa mata menggunakan lensa. Belajar kan fisika, berapa kekuatan lensa, terus ntar nih disenterin. Nah, kekuatan senter, terus kekuatan cahayanya. Jadi bukan hanya semata-mata belajar biologi, tapi juga fisika, kimia, dan matematika yang lainnya juga belajar. Cuman porsinya itu lebih besar ke bidang biologi. Oke, jadi memang pada dasarnya itu jurusan matematika dan IPA memang ya, kayak yang diambil gitu. Oke, lanjut ke 5. Berapa persen penyebaran alumni MAN 1 di UIN, khususnya Fakultas Kedokteran? Berapa persen penyebaran? Berapa persen penyebaran alumni MAN 1 di UIN, khususnya Fakultas Kedokteran? Kalau khususnya di kedokteran, yang Mbak tahu tuh di angkatan tahun 2014 itu ada Kak Fadli yang sekarang udah jadi dokter. Itu ternyata sempat ikut program yang terakhir yang santri jadi dokter kalau nggak salah, yang program apa ya lupa. Nah itu satu. Sama sebenarnya banyak sih orang Lubuk Linggau yang alumni yang masuk ke kedokteran UIN, tapi kadang itu bukan angkatan satu gitu. Oke, ini yang terakhir nih Mbak. Strategi agar tahu seberapa besar presentase untuk masuk universitas. Untuk strategi sih biasanya nih, kalau Mbak yang sering denger tuh biasanya kan setiap siapa sih tempat bimbel ya. Nah biasanya tuh punya strategi masing-masing kan, punya tekniknya masing-masing untuk melihat seberapa besar nih peluang. Cuman yang terkhusus yang mungkin tidak mengikuti bimbel itu biasanya bisa melihat di laman web SM-nya kalau nggak salah. Nah jadi biasanya kalau khusus yang mungkin nggak bimbel itu bisa dari halaman SNPTN. Nah dari halaman SNPTN itu biasanya ada nih yang tahun lalu itu peminatnya berapa dan daya tampung tahun ini berapa. Nah biasanya Mbak itu ngitung dari peminat tahun lalu itu berapa persen dan daya tampungnya yang sekarang. Jadi bisa kira-kirain tuh, oh bakalan banyak nggak ya tahun ini yang bakalan minatnya ke sini. Jadi bisa kayak belajar kan peluang di sekolah. Nah itu jadi dimanfaatin lah ilmunya. Jadi kita ngitung nih, oh kira-kira masuk nggak ya peluang aku untuk masuk di
daya tampung SN itu. Oke, jadi udah selesai tuh yang pertanyaan dari audiens. Nah, ini satu pertanyaan dari saya pribadi mungkin Kak ya. Apa sih trik dan tips Kakak itu saat memanage waktu dan memotivasi diri saat sedang titik jenuh dalam belajar? Mungkin teman-teman sekarang apalagi sedang daring nih, sedang stres-stresnya tugas banyak. Nah, itu gimana tuh mengembalikan semangat diri untuk bisa fokus lagi gitu? Gimana dijelasin? Ah, gimana cara Kakak memotivasi diri lagi saat berada di titik jenuh dalam belajar gitu? Titik jenuh dalam belajar ya. Ya nih, jadi daring nih kan ya, nggak bisa keluar kemana-mana. Ya biasanya bisa sih sebenarnya keluar kemana-mana, tapi kan sesuai dengan protokol ya. Ya itu balik lagi, kita harus bisa membagi waktu antara belajar nih, sekolah dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu kan biasanya ada jeda di sorenya. Nah, itu manfaatin antara mau tidur kah, atau mau main kah, atau istirahat kah. Nah, setelah itu malamnya nih baru kita beraktivitas kembali. Maksudnya tuh biasanya setelah maghrib atau setelah ngaji kan biasanya. Nah itu tuh golden time gimana antara kita mau belajar lagi atau menghafal gitu. Nah untuk kejenuhan sendiri biasanya Mbak nyempetin untuk keluar karena keluar itu dalam artian keluar dari lingkungan kita belajar. Jadi kan biasanya kita belajar di kamar tuh atau memang ada ruang khusus belajar. Nah saat itulah kita harus keluar dari ruangan itu. Jadi nggak melihat tugas mulu kan. Mungkin main sama adik kah atau ngobrol kah sama keluarga atau ngegame kah atau olahraga kah atau mungkin kalau yang mau hangout ya boleh-boleh aja sih cuman mematuhi protokol yang ada mungkin gitu deh. Oke Kak, ini kita udah dikit ya apa di akhir-akhir acara gitu. Jadi mungkin Kakak ada Mbak ada pesan sedikit nih untuk teman-teman sekalian, mengingat sekarang juga kita semua nih lagi hadapin pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, apa sih pesan Kakak untuk teman-teman sekalian yang mungkin Kakak sekarang Mbak sekarang sedang fokus di menempuh bidang kesehatan gitu. Pesannya sih sedihnya tuh masih banyak yang nggak percaya nih COVID ada. Jadi dalam artian ih wah nih COVID nggak ada tuh COVID. But realitinya emang ada dan meskipun ya kalian emang ngelihat virusnya enggak kan kadang semut aja kita nggak kelihatan apalagi virus bakteri dan yang lainnya. Mungkin pesannya tetap patuhi protokol meskipun kita beraktivitas di luar ruangan, mungkin pakai masker kah, pakai face shield kah, meskipun pakai face shield tapi tetap harus menggunakan pakai masker. Terus kita harus menggunakan hand sanitizer ya minimal tisu basah yang ada kandungan alkoholnya. Mungkin seperti itu aja deh. Oke, tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Oke, terakhir nih Kak, kami mau tahu nih dari tim jurnalistik gitu ya, kesan dan kesan Kakak gitu ya. Kesan dan pesan Kakak menjadi bintang tamu di acara baru kami yaitu Jurtal Talk Show ini gitu. Karena Kakak spesial banget perdana gitu, bintang tamu perdana di episode pertama. Sebenarnya kaget sebenarnya. Sumpah. Baru kan, maksudnya tuh program kerja baru kayaknya. Jadi makanya, oh alhamdulillah ya. Kayak ada sharing-sharing time-nya. Karena jujur dulu tuh cuman dari mulut ke mulut. Jadi kita tuh berusaha nih bagaimana mencari informasi di di kakak kelas sebelumnya. Jadi ya one by one kita harus mencari tahu sendiri. Ya kurangnya si itu. Tapi alhamdulillah kan sekarang udah punya sharing time. Nah, tahun lalu itu almarhum Kak Fairuz, mungkin ketua kalian ya, dulu yang tahun 2017 itu bilang sama Mbak, itu sebenarnya pengen sharing. Sharingnya bukan tentang kesuksesan seseorang, tapi dari kegagalan seseorang. Terus Mbak tanya dong, kenapa? Karena dari situ kita belajar nih, apa sih kesalahan-kesalahan yang dulunya dilakukan sehingga kedepannya itu tidak terjadi lagi. So, pastinya bakalan jadi lebih baik lagi dong. Bukan hanya kita berpatokan atau melihat dari sisi yang udah berhasil aja nih, tapi kita juga harus melihat dan mengambil
makna ketika seseorang itu gagal. Bahkan effort ataupun semangat yang gagal itu malah lebih besar daripada yang kayak Mbak gitu. Iya. Oke kan Mbak, kami makasih banget nih udah berkesempatan hadir banget di acara kami terbaru gitu. Dan boleh Mbak kasih closing statement gitu untuk menutup acara kita hari ini gitu. Siapa? Closing statement dikit gitu, biar bisa menutup gitu ya acara kita hari ini. Siapa? Entah pesan atau pesankah, pokoknya untuk teman-teman sekalian lah, salam-salam atau closing statement untuk teman-teman. Mungkin sering dengar, you will never feel you think twice. Jadi nikmati deh masa-masa kalian, mungkin sekarang kelas 10, 11, atau 12 kah. Nikmati masa-masa yang ada, jalan deh. Kalau kalian bisa melewati sekarang, insya Allah kedepannya bakalan mudah. Dan pengalaman yang di Man itu luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar ya. Benar-benar berguna saat berguna saat kuliah pasti itu. Yakin lah. Oke. Semangat terus. Oke, semangat terus gitu ya, kakak juga, Mbak juga gitu. Oke, teman-teman, kita udah berada di penghujung acara. Kami sekali lagi terima kasih banyak ke Mbak Aulia Muhita buat kesempatan hadir di tengah kesibukannya gitu. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab gitu, tenang aja, kita masih akan ada bintang tamu selanjutnya di episode selanjutnya juga. Dan tidak kalah inspiratif juga, hari ini seru banget pembicaranya, bincang-bincang dengan Mbak Aulia Muhita gitu ya. Semoga teman-teman dapat manfaat dan juga dapat pencerahan sedikit nih yang sekarang lagi stres-stresnya belajar gitu, tetap semangat gitu ya. Oke, teman-teman tetap saksikan Masa TV terus ya, dan jangan lupa nih like, komen, dan subscribe-nya gitu. Oke, makasih Kak Aulia Muhita. Saya tim Binaris Laskar Madrasah, saya Dita Noviana, dan Mbak Aulia Muhita pamit undur diri.